Bismillahirrahmanirrahim. Masih di halaman 9. Idza fatahalaka wijhatan minat ta'arrufi Idza fatahalaka wijhatan minat ta'arrufi fala tubali ma'aha in qalla amaluka fa innahu ma fatahaha laka illa wa huwa yuridu ayyata'arrafa ilaika. Alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu alaika wal a'mala anta muhdiha ilaihi wa aynama anta muhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaika. Jika Tuhan membukakan untukmu pintu makrifat, jangan kau pertanyakan amalmu yang sedikit. Padahal amal ini sedikit, tapi diberi anugerah seperti ini. Nah, karena ia tidak akan membukakan pintu makrifat kecuali karena ingin memperkenalkan dirinya kepadamu. Lebih tegasnya begini, jika Allah membukakanmu pintu makrifat, jangan kau pertanyakan amalmu yang sedikit itu. Karena Allah tidak akan membukakan pintu kemakrifatan kecuali karena Allah ingin memperkenalkannya kepadamu. Tahukah engkau bahwa makrifat merupakan anugerah dari Allah untukmu, sedangkan amalmu adalah persembahan untuknya? Tentu persembahanmu tidak akan sebanding dengan anugerahnya. Wa aina ma anta muhdihi ilaih mimma huwa muriduhu alaika. Pada kesempatan ini yang harus dibedakan, beda amal dengan anugerah. Pada kesempatan ini di sini membahas dalam perjalanan menuju Tuhannya. Seorang salik harus memperbanyak amal untuk menekan dorongan-dorongan nafsu syahwat, sehingga ia bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di sisi lain, seorang salik dituntut juga untuk bermujahadah dalam waktu yang lama. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan di sela-sela itu ia merasa malas melakukan sebagian ibadah, melakukan sebagian wirid yang diharuskan, sehingga ia pun diterpa kegalauan dan frustasi. Dikir sudah terus, riado terus, mujahadah terus, tetapi kadang-kadang belum sampai kepada harapan, sehingga timbullah rasa frustasi itu. Bahkan mungkin pula tergerak untuk meninggalkan semuanya. Sudahlah, sampai sini. Itu keputusasaan ya. Nah, kadang-kadang mungkin tergerak begitu. Padahal di saat yang sama ia telah sampai pada satu tahapan ma'rifatullah. Oleh karena itu, Ibnu Athaillah menasihatinya bahwa jika Allah membukakan untuknya satu dari sekian pintu makrifat, seperti merasakan kehadiran dan pengawasan Allah, atau menyadari bahwa pelaku ibadah sesungguhnya adalah Allah, dan menyadari dirinya hanyalah objek penampakan perbuatannya, maka pada saat itu
ia tidak perlu lagi merasa heran dan bertanya-tanya mengapa itu bisa terjadi, sementara amal yang dilakukannya baru sedikit. Tak perlu bertanya-tanya begitu. Karena tujuan dari semua amal adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dibukakannya pintu makrifat adalah bukti bahwa Allah mengasihi dan menyayanginya. Bisa jadi seseorang sedikit melakukan amal karena memang ia sedang sakit. Jika orang ini mendapatkan makrifat, misalnya dengan mengetahui bahwa sakit baginya lebih baik ketimbang sehat, dan bahwa Allah Maha melakukan apa yang dikehendakinya, saat itu ia tidak perlu lagi mempertanyakan sedikit amalnya. Allah membukakan untukmu pintu makrifat karena Allah ingin memperkenalkan dirinya kepadamu, memberimu karunia-Nya, mendekatimu, dan menampakkan sifat-sifat dan asma-Nya untukmu. Tentu saja, makrifat adalah karunia yang lebih besar dan agung untukmu dibandingkan amalan-amalan lahirmu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadiah dari seorang budak, walaupun bernilai tinggi, tetap hina dan kecil dibandingkan hadiah dari seorang tuan, walaupun itu sedikit. Hadiah seorang budak, manfaatnya hanya akan dirasakan oleh dirinya sendiri, bukan oleh tuannya. Karena tuannya tidak butuh itu. Maka kesimpulannya, amal ibadah yang sedikit, namun diiringi dengan makrifat, itu lebih baik daripada amal ibadah yang banyak tanpa bermakrifat. Jika seorang salik mendapatkan makrifat, ia harus segera menghadapkan hatinya kepada Allah, agar karunia makrifat dari Tuhannya, dari Allah itu ditambah lagi. Ia juga harus lebih memedulikan makrifat tersebut ketimbang amal-amal lahir yang dilakukannya. Oleh sebab itu, amalan lahir para arif yang dilakukan di akhir usia mereka cenderung menurun. Mereka selalu merindukan masa-masa dahulu ketika mereka mendapatkan banyak cahaya karena banyaknya amal yang mereka lakukan. Wallahu a'lam bishshawab.